My God is not an insyaallah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbizi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata, kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hujatul Islam yang berbahagia, kembali lagi dalam video ini kita akan membahas mengenai komentar Pendeta Gilbert seperti yang saya telah tayangkan di awal video ini. Temanya bukan lagi soal zakat, wudhu, dan ibadah sholat umat Islam, akan tetapi mengenai bacaan insya Allah yang selalu diucapkan umat Islam. Untuk menjawab masalah ini, pertama yang ingin saya lakukan adalah mengingatkan kepada Pendeta Gilbert bahwa di dalam Alkitab pun ada beberapa ayat yang mengajarkan tentang ucapan insya Allah. Silakan dilihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat jika Tuhan menghendaki itu sama saja artinya dengan insya Allah. Berikutnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21 bunyinya begini. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Dalam ayat ini dijelaskan ternyata Paulus juga mengucapkan hal yang sama, yaitu jika Allah menghendaki, yang sama maknanya dengan ucapan insya Allah. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 19, Paulus mengajarkan jemaat Korintus seperti ini. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Lagi-lagi, ungkapan kalau Tuhan menghendaki sama maknanya seperti ungkapan insya Allah. Dari 3 contoh ayat di atas jelas sekali bahwa ungkapan jika Tuhan menghendaki yang sama maknanya dengan ungkapan insya Allah benar-benar ada di dalam Alkitab. Lantas, mengapa Pendeta Gilbert bukan saja melupakan ayat-ayat tersebut, tetapi bahkan mengejek ajaran Islam tentang ucapan insya Allah? Semoga saja Pendeta Gilbert pada saat itu sedang dalam kondisi lupa dengan ayat-ayat tersebut. Sahabat Hujatul Islam yang berbahagia, salah satu hikmah dari ungkapan jika Tuhan menghendaki yang saya kutip dari ayat-ayat tersebut adalah untuk mengajarkan kepada kita supaya tidak berlaku sombong dengan berani memastikan kehendaknya akan terjadi dengan tidak memperhatikan kehendak dan rencana Tuhan. Apakah Pendeta Gilbert berani melampaui pribadi Yesus, di mana Yesus sendiri terhadap persoalan surga dan neraka tidak berani melebihi kehendak Tuhan? Jauh berbeda sekali dengan apa-apa yang dinarasikan oleh Pendeta Gilbert. Silakan dicek dalam kitab Matius pasal 20 ayat 23 yang tertulis seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku
telah menyediakannya. Sahabat Hujatul Islam yang berbahagia, saya akan akhiri video ini dengan 3 pertanyaan yang muncul dari pernyataan Pendeta Gilbert dalam video tersebut. Yang pertama, Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. dalam video ini Pendeta Gilbert seakan-akan mengajarkan bahwa barang siapa yang percaya kepada pilur-pilur Yesus maka akan disembuhkan. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan jutaan umat Kristen yang sakit dan bahkan wafat dalam kondisi belum disembuhkan, padahal mereka sangat percaya kepada Yesus? Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, jika Tuhan memang begitu maha pengampun, lantas mengapa Tuhan sampai harus mengorbankan Yesus sebagai korban penebusan dosa? Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Pada bagian ini Pendeta Gilbert sangat meyakini kekuatan doa, bahwa doanya pasti akan didengar oleh Tuhan. Pertanyaan saya adalah, lantas bagaimana dengan doa yang diserukan Yesus pada saat di Taman Getsemani supaya terhindar dari penyaliban? Apakah didengar Tuhan atau tidak? Pendeta Gilbert sendiri meyakini bahwa Yesus wafat pada saat disalibkan. Itu artinya doanya tidak dikabulkan. Lantas bagaimana Pendeta Gilbert begitu yakinnya menceritakan soal kepastian dalam pengabulan doa? Semoga kita dapat berdiskusi kembali dalam video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.